Kepala Jenjang Sekolah Nasional Nusa Putra yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta karyawan Sekolah Nasional Nusa Putra dan yang kami cintai serta kami banggakan siswa-siswi Sekolah Nasional Nusa Putra. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pengajian umum di sekolah yang kita cintai. Salawat serta salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan pengajian pada hari ini, di mana pengajian ini menjadi bagian dari kegiatan religiositas di Nusa Putra. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita patut bersyukur berada di Sekolah Nasional Nusa Putra. Sekolah Nasional Nusa Putra menjunjung tinggi toleransi, sebagaimana tertuang di dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Lalu didukung waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamamu. Surat tersebut mengajarkan
mengajarkan kepada kita tentang toleransi. Jadi di Nusantara ini untuk kegiatan ibadah kita diberikan ruang yang seluas-luasnya sesuai dengan agama masing-masing. Tetapi kita juga harus menghargai teman-teman kita yang beragama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepala sekolah mulai SMK, SMP, SMA, SMK 1 Nusa Putra, beserta Bapak Ibu guru karyawan yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati, kami banggakan anak-anakku semuanya, SMP, SMA, SMK 1 ya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kami bisa bersilaturahim sekaligus kita kembangkan silatul ilmi dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita melalui aktivitas kita, baik sebagai guru, sebagai karyawan maupun sebagai pelajar. Yang mudah-mudahan rasa syukur ini menjadikan bentuk kita dan Allah akan meningkatkan nikmat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam malah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatul ummah dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini akan kami ketengahkan berkaitan dengan moderasi beragama. Yang mana di tengah-tengah kehidupan beragama kita bersama-sama untuk hidup bersama, sekaligus untuk mengembangkan potensi kita bersama-sama, yang ujung-ujungnya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam wadah NKRI. Tadi sudah disampaikan oleh manajer pendidikan, mohon maaf ya, dari manajer pendidikan yang membawahi semua jenjang ya. Luar biasa, sebuah pesan yang dapat kita ambil intisari kita untuk meningkatkan keimanan kita, tetapi sekaligus kita juga bisa toleransi dalam kehidupan beragama. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama-sama juga, nanti anak-anak, bapak ibu guru melihat peta moderasi beragama, sekaligus bagaimana peran kita sebagai guru yang di dalamnya juga guru agama yang tidak hanya Islam tapi juga agama-agama yang lainnya, dalam rangka memberikan nilai-nilai moderasi beragama di sekolah. Apalagi ini merupakan sekolah nasional yang tentunya anak-anak patut bersyukur, karena di dalam satuan pendidikan di situ anak-anak diberikan kebebasan untuk mengekspresikan sekaligus untuk mengaktualisasikan keagamaannya, dan terus juga dibimbing oleh guru-gurunya. Tepuk tangan dulu untuk karena di Kota Semarang, mohon maaf, masih ada yang hanya diberikan satu agama sesuai dengan agama yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Ini salah satu tugas kami, bagaimana memahamkan berkaitan dengan pentingnya beragama sekaligus mengembangkan toleransi umat beragama. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami sekaligus menjadi sebagai pengawas pendidikan agama Islam memberikan apresiasi luar biasa
kepada satuan pendidikan yang memberikan ruang yang luas seluas-luasnya dalam rangka mengembangkan potensi anak-anaknya. Karena hal ini Bapak Ibu, dari sisi peluang ini bagi satuan pendidikan, kalau kita sebagai umat Islam, mulai dari pimpinan yayasan, pimpinan, kepala sekolah, sampai kepada guru-gurunya, sampai kepada panitianya, ketika memberikan peluang kepada anak-anaknya, anak-anak mau mengaji dan bekal hidupnya, maka Bapak Ibu, anak-anak semuanya yang memberikan peluang semacam itu, dalam pahalanya terus mengalir, dan itu merupakan peluang yang luar biasa, invest dunia akhirat. Maka berbahagialah bagi Bapak Ibu guru yang memberikan peluang kepada anak-anaknya dan terus anak-anaknya untuk mengamalkannya. Dan ini salah satunya kita refleksikan bersama-sama dari apa yang telah dilakukan dalam bentuk sebuah pengajian. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga anak-anak. Ketika apa yang disampaikan oleh guru-gurunya kemudian dikembangkan dalam kehidupannya, yang namanya sukses itu tidak sebatas sukses hidup di dunia saja, tapi juga sukses hidup di dunia dan di akhirat. Bekalnya adalah Bapak Ibu, ketika dengan agama kita menjadi benar dalam kehidupannya dan juga dalam nanti setelah pasca kehidupan kita. Begitu juga dengan ilmu kita menjadi mengerti, dengan keterampilan kita menjadi ahli. Tiga-tiganya dipadukan menjadi satu komponen, satu kesatuan yang menghantarkan kehidupan kita sukses, dan mudah-mudahan anak-anak yang masuk dalam Nusa Putra ini terkawal dengan baik sehingga akan menghantarkan kehidupannya sukses dari dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Selanjutnya ibu bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perkembangan luar biasa anak-anak terkait dengan peta moderasi beragama khusus di Indonesia, bisa anak-anak bisa dilihat. Kita patut bersyukur Indonesia ini termasuk penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Ini anak-anak. Mulai dari Cina, India dan Amerika, kita itu nomor 4. Nah, kalau potensi penduduk yang banyak tidak dikelola dengan baik, itu juga menjadi bumerang. Siswa yang ada di sekolah ini kalau banyak tapi tidak dikelola dengan baik juga akan menjadi bumerang. Tetapi ketika mampu dikelola menjadi potensi kekuatan yang luar biasa. Selanjutnya Indonesia dari sisi penduduknya, lihat dari agama, terbesar itu Muslim. Sampai 200 juta. Dan ini termasuk negara terbesar ketiga di demokrasinya. Makanya kita patut bersyukur menjadi warga Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Dan juga multi etnis luar biasa. Hal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sensus 2010 ini kita itu punya suku 1310. Kalau yang di Nusa Putra etnisnya apa saja? Jawa, terus Cina, terus Arab ada enggak? Ada tak? Arab. Terus apa lagi? Sunda. Iya. Ini patut kita syukuri bersama-sama. Menjadi bagian dari kehidupan kita dan kita patut bersyukur. Kita berbeda-beda mampu mengkomunikasikan kata yang luar biasa. Selanjutnya Indonesia ini merupakan kepulauan terbesar dengan jumlah pulau coba 17.504. Yang kita biasanya cuma di Pulau Jawa, gitu. Madura ada yang pernah ke Madura? Madura pernah ke Madura? Dan luar Jawa pernah? Nah, kemana? Sumatera, ya, Kalimantan, mana lagi? Bali. Biasanya ke Bali ya. Kemana lagi? Lombok luar biasa. Ya kapan-kapan ada yang ke Bali, ke Lombok, gitu. Dan itu luar biasa Indonesia.
Selanjutnya anak-anakku yang dirahmati Allah, bahasa kita punya 742 bahasa. Ayo. Bahasa kalau ada di Nusa Putra ini berapa bahasa yang ada dilakukan? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, apa? Mandarin, berapa lagi? Inggris, berapa lagi? Sunda. Iya. Loh, bahasa ngapak-ngapak, inyong. Ini luar biasa. Ini patut kita syukuri. Dan itu untuk mewadahi dan melestarikan yang paling strategis ada di mana? Satuan pendidikan. Makanya ketika di Nusa Putra ini dikembangkan dan sekaligus disemai dengan baik, maka akan terlestarikan Indonesia. Tepuk tangan untuk Nusa Putra. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya mulus. Ini. Anda pun ketika punya keinginan, cita-cita, tidak semudah yang kita bayangkan. Begitu juga negara kita. Ternyata juga ada ancaman anak-anakku semuanya. Dari sisi tekanan barat, liberalisme. Ada enggak anak-anak sini sing gayane sok barat-baratan ora? Rambutnya dikuncir-kuncir kan? Katoke bolong-bolong kan? Itu kami barat-baratan. Iya, ya kalau untuk tampil pentas silakan. Tapi kalau setiap harinya menggunakan, nah, atau mohon maaf, kami ke timur-timuran. So Arab-Araban ada enggak? Ayo. Nah, ini tantangan Bapak Ibu. Jadi ada yang so Arab-Araban, ya ente terus apa? Ikhwan. Ini ke Arab-Araban. Iya. Atau tadi liburan terlalu bebas, ya? Ke sekolah pakai pokean, ada enggak? Ke sekolah pakai sandal, ada enggak? Ya kalau untuk pentas silakan, mau ke sekolah pakai sandal. Nah ini begitu juga anak-anakku, juga ada kembang nilai-nilai individualisme, sekularisme. Kalau ke kantor, kalau ke sekolahan dibedakan antara agama dengan sekolah. Ini luar biasa. Di Nusa Putra ini diintegrasikan antara agama dengan sekolah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Nusa Putra. Sehingga anak-anak yang dirahmati Allah, dari sinilah menjadi tantangan kita. Dan ini bagaimana untuk mengembalikan ancaman ini? Kita semuanya mari kita dari tantangan yang ada di sini kita kembalikan dengan rasa Indonesia. Gimana? Pakai peci ini. Oh, peci. Ini kalau peci ini Pak, dari mana ini Pak? Bapak Ibu anak-anak yang saya pakai. Ayo. Yang belakang. Pernah lihat enggak peci yang kami pakai? Ini dari mana nih? Manual. Ada lagi yang pernah dipakai oleh Gus Dur. Dorong Kalimantan. Sulawesi. Siapa yang pernah Gorontalo? Ya, mudah-mudahan nanti bisa ke Gorontalo Allah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tantangan luar biasa. Jadi banyak tantangan mulai dari ke barat-baratan ke timur-timuran, tidak hanya itu. Tantangan Anda liberalisasi dan keterbukaan informasi. Ada yang tidak punya HP, anak-anak coba siswanya tidak punya HP langsung. Nanti kami siapkan HP, kami siapkan ya. Ada nggak yang tidak punya HP? Luar biasa, punya HP semuanya dong. Ya. Kemudian yang HP-nya double 2. Langsung. Ada nggak? Kalau Bapak Ibu dulu HP-nya double semua ya? Sampai ketika gurunya itu mengajarkan mungkin tadi berkaitan dengan ayat, anak-anak wis buka mau wis apal. Kadang apal nomor suratnya, gitu. Tapi bacaannya belum apal itu ada. Apal tidak apal tapi tahu artinya. Karena apa? Keterbukaan informasi luar biasa. Sehingga hal semacam ini menjadi tantangan kita semuanya. Mari tantangan ini
ancaman ini kita kembalikan menjadi peluang luar biasa. HP dimanfaatkan untuk mengakses informasi berkaitan dengan peningkatan keimanan kita. Caranya bagaimana? Caranya dikomunikasikan ilmu-ilmu keagamaan khususnya dengan gurunya. Kalau tidak dengan gurunya dipahami sendiri, mohon maaf, bisa terjadi tadi ke timur-timuran, bisa terjadi ke barat-baratan. Makanya perlunya adanya guru. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang akan hormati, dalam konteks Islam moderasi sebagai apa tadi disampaikan oleh pimpinan yang kita bidang akademiknya berkaitan dengan apa? Sikap jalan tengah atau sikap keberagamaan yang paling ideal, yaitu posisi di tengah. Maksudnya apa? Ini anak-anak, tidak radikal. Pernah dengar terorisme? Sesama agama, sesama umat manusia, mohon maaf, terjadi pembunuhan. Karena apa? Dianggap kalau bukan temannya, bukan golongannya, termasuk musuhnya. Na'udzubillah min. Lah, apa namanya kebebasan? Kebebasan artinya apa? Mau sholat ya silakan, ora sholat ya silakan, mau tidur terus ya silakan. Ini kebebasan. Nah, bagaimana kita posisinya? Kita posisi di tengah. Artinya apa, anak-anakku? Anda mempelajari agama, tetapi juga menghargai kepada agama orang lain. Ini namanya sikap moderat. Selanjutnya Bapak Ibu yang akan hormati, dari sisi ini indikatornya radikal apa? Ini. Jadi ketika kita berhadapan dengan sesama atau mungkin sesama pelajar, ketika mempelajari keagamaan, munculnya melawan NKRI. Kan ada. Bentuknya apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan pikiran. Misalkan, yuk kita membentuk negara Islam. Ini bentuk indikator radikal. Atau mungkin hubungan antara agama dan negara. Ini bisa saja akan dilihat dari sisi hubungannya. Jadi ada beberapa organisasi-organisasi yang perlu juga diketahui oleh anak-anak dan Bapak Ibu guru terkait dengan membedakan, memisahkan dan sekaligus melawan kepada negara. Pernah dengar yang namanya apa? FPI? Pernah dengar? Pernah dengar yang namanya HTI? Pernah dengar? Itu merupakan salah satu organisasi, beberapa organisasi yang membentangkan antara agama dan negara. Dan insya Allah luar biasa, mampu mengintegrasikan antara agama dan negara. Dan itu merupakan bentuk harmonisasi yang luar biasa dan sekarang diikuti dan menjadi contoh dunia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Karena itu kita mengikan kalau NKRI kalau Pancasila jaya, kalau Nusa Putra apa? Di hati luar biasa. Kalau Kota Semarang semakin hebat. Oke ya, NKRI, Pancasila, Nusa Putra, Kota Semarang. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam Islam ini, di dalam Islam muncul juga dari sisi hubungan antar umat beragama muncul intoleran. Misalkan anak-anakku, intoleran beda pendapat menjadi musuh lawannya. Nah,
Ini akan menjadi kerawanan antara hubungan komunikasi antar umat beragama. Ada di Indonesia ada berapa umat beragama? Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, kemudian Islam. Kalau di Nusa Putra ada berapa siswa yang agama? Kristen ada? Katolik ada? Buddha ada? Hindu ada? Hindu ada? Luar biasa. Konghucu ada? Ada. Berarti paling lengkap di Nusa Putra. Tepuk tangan untuk Nusa Putra. Nanti kita kembangkan di akhir nanti. Bagaimana bentuk-bentuk kegiatan moderasi beragama yang bisa kita kembangkan bersama-sama. Oke, anak-anakku, Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dari sisi hubungan inter pemeluk agama. Nah, inter umat beragama, kali ini umat, sekarang inter pemeluk agama, khususnya Islam. Ada Muhammadiyah, ada? Ya, ada juga Nahdlatul Ulama. Ada juga apa lagi? LDI. Itu inter umat beragama. Ketika kok beda agama dalam sebuah organisasi, kemudian mohon maaf, oh ini dikafirkan dan sebagainya, ini perlu dilihat bahwa pemahamannya belum utuh. Baru separuh-separuh mempelajari tentang Islam adalah agama damai. Islam agama toleran. Tadi lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Dan nanti di hadapan Yang Maha Kuasa akan dimintai bertanggung jawabannya. Ini Bapak Ibu dan anakku semuanya, hubungan antar umat beragama kita kembangkan, kita lakukan dengan baik. Begitu juga inter pemeluk agama. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan moderasi beragama. Masalah moderasi beragama, Bapak Ibu, ada yang gerakan transnasional. Ini juga radikalisme terorisme kayak tadi kami sampaikan. Ada juga Bapak Ibu terjadinya silent majority. Begitu juga klaim keagamaan atau kadang mempertanyakan konsensus negara. Artinya apa? Kalau Pancasila dirubah itu namanya ingin penggunaan konsensus negara. Bahwa itu merupakan sudah final. Apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana mengisi kemerdekaan. Kita sebagai umat beragama, bagaimana menunjukkan sikap kita terhadap negara sekaligus membangun kepada bangsanya. NKRI, NKRI, Pancasila, Nusa Putra. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mengapa moderasi beragama itu penting? Yang pertama, menyadari bahwa perbedaan adalah sunatullah. Ada yang perempuan saja, laki-laki perempuan berbeda. Perempuan saja berbeda. Ada yang bangir atau bangir, mancung, ada yang biasa. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Tinggal bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sunatullah ini kita mensyukuri. Sing ayu alhamdulillah. Akhirnya apa? Bedak lari sapi. Ya, berarti kita syukuri. Sing biasa Bapak Ibu mungkin mohon maaf yang tinggi alhamdulillah. Jadi ketika mau menggunakan memakai yang atas minta tolong yang tinggi. Pendek alhamdulillah. Lowong-lowongan cepat bersih karena yang usah ngai banget masih belum betul belum masih kotor dan sebagainya. Tinggal Bapak Ibu yang kami hormati mensyukuri dan sabar. Ini kuncinya.
Ketika kita mampu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah dan itu sunatullah, maka kita akan ditingkatkan amalan dan rizki anugerah kita. Allahumma amin. Yang amin banter makbul. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Ketika kok kita melakukan Pak belum sukses, sabar. Di dalam Al-Quran ista'inu bis-sobri was-sholah. Bersabarlah Anda dan bermunajat kepada Allah melalui sholat. Ayo ini sholatnya Allahu Akbar, dia ke atas, dingin untuk bocor. Kalau di sini nggak ada ya. Nggak ada ya? Yang pemenang? Insya Allah. Naudzubillah min. Mulai sekarang ketika Anda tadi, ya Allah, Bapak, hidup kami semuanya adalah untuk Allah. Kehidupan kami semuanya diorientasi kepada Allah. Ketika sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Makanya Anda ingin sukses, mohonkan kepada Allah Subhanahu. Siapa yang mau sukses angkat tangan? Ayo, yang mau sukses. Yang tidak mau sukses nggak usah angkat tangan, nggak apa-apa. Ayo, yang mau sukses angkat tangan coba. Ayo, mana yang mau sukses angkat tangan? Ya, oke, sudah diturunkan. Mudah-mudahan Allah memberkainya. Allahumma. Syaratnya apa? 2. 1, Anda sabar. Yang kedua, sholat. Karena apa, anak-anakku yang dirahmati Allah, Pak, saya kuat dan sebagainya, meninggalkan dengan adanya Tuhan, dengan adanya Allah, nanti suatu saat Anda akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan bukti bahwa hidup kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, teman saya Pak sholatnya gantek. Kadang sholat, kadang tidak. Ketika Pak kelihatannya sukses Pak, lihat saja. Baru tahap pertama. Nanti saja tahap keduanya. Ternyata kemudian Allah mengujinya dengan bentuk yang lain sehingga tidak seperti yang kita bayangkan. Ketika kita sukses dengan terus berdoa kepada Allah, insya Allah hidup kita akan terlindungi, hidup kita akan terbimbing dengan baik. Allahumma, Allahumma. Ketika nanti kehidupannya Pak, alhamdulillah rezekinya banyak dan sebagainya, Anda juga rezekinya untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sedekahnya. Allahumma ya Rabbal. Kok diberikan rezeki yang mungkin cupen biasa, Anda sabar dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, keanekaragaman merupakan fitrah bangsa luar biasa. Ini fitrah. Jadi dengan beragam itu fitrah. Maju itu kalau sama semuanya, ya terus mana keindahannya. Kalau bukan itu atau warna merah semua juga berbeda atau kuning semua. Ya, ada yang kuning, hijau, ungu, menjadi indah, merupakan keragaman luar biasa. Tepuk tangan untuk Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, yang perlu kita kembangkan bagaimana mengajarkan agama yang ramah, toleran, dan menghargai perbedaan ini. Ketika kita masuk dalam pendidikan, dalam pembelajaran, luar biasa. Ketika saya lihat waktu Bu Anita, saya ke masjid ke musolanya, wah ada musolanya. Kemudian ada tempat, masih ada tuh, luar biasa. Semakin baik, semakin bagus. Tempatnya semakin indah, semakin bagus. Iya.
Begitu juga ada yang agama Budanya luar biasa. Semakin bagus atau semakin indah? Semakin luar biasa. Yang agama Kristen, Katolik juga ada. Konghucu yang belum ada kemarin, yang sudah ada. Oh ya, nanti dibuatkan kok. Terus agama Hindu sudah ada kemarin ya. Masih tahu masih ada? Sudah lulus, tapi tempatnya masih. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, ini suatu yang luar biasa yang patut kita syukuri, dan di sini pentingnya moderasi beragama. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, untuk moderasi beragama semuanya anak-anakku, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK semuanya, dan juga bagi para gurunya, tidak hanya guru PA juga guru-guru semuanya. Jadi memang leading sektornya ada di Kementerian Agama, tetapi ya pelaksanaannya semua kementerian, baik Kemendikbud maupun kementerian-kementerian yang lainnya, ini merupakan program nasional dalam rangka moderasi beragama.